Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, di hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kita, ingatan kita belum terlepas dari beberapa waktu ini, beberapa hari ini di mana kita merasakan pergumulan, bahkan duka cita karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dalam bagian seperti ini, Tuhan mau setiap hari kita menjalani kehidupan seturut dengan iman dan pengharapan kita kepadanya. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami betul-betul tidak menyangka bahwa sekalipun kami bergumul, sekalipun kami menderita, sekalipun kami berduka cita, tetapi Tuhan masih mengaruniakan hari yang baru kepada kami, khususnya hari ini. Mampukan kami mengerti Tuhan untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, mampukan kami mengertinya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 13. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, itu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktu belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, terlebih melakukan firman itu dengan baik dan setia dalam hidup kita. Saudara-saudara, hari-hari ini atau beberapa hari ini sampai hari ini, kita merasakan pergumulan yang begitu berat, duka cita yang begitu mendalam, karena kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Sementara pada bagian itu pun Tuhan mengaruniakan hari yang baru, khususnya hari ini, untuk kita terus jalani dalam hidup kita. Apa makna dari semua ini, saudara? Tuhan mau supaya ketika kita menjalani hari yang Dia karuniakan kepada kita, kita mau bahwa sekalipun dalam hari itu, dalam masa itu, dalam waktu itu ada tantangan, ada pergumulan, ada duka cita, kita harus terus menjalani kehidupan dengan baik. Contoh yang kita dapatkan dari firman Tuhan pagi hari ini, itu betul-betul menolong kita untuk memahami dan menjalani kehidupan dengan baik, dengan cara Tuhan sendiri. Saat itu, Yesus menghadapi tantangan dan ancaman. Pertama, ada sebagian pengikut Yesus yang kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Itu tentu disebabkan karena tantangan sudah semakin berat mengikuti Yesus. Bahkan saudara-saudaranya sendiri juga tidak percaya kepadanya. Ayat 3 sampai yang kelima. Yang kedua, ada beberapa orang Yahudi yang secara terbuka berusaha membunuh dia, dan mereka melihat bahwa hari raya Pondok Daun yang kemudian semua laki-laki orang Yahudi diharuskan ke Yerusalem. Menurut mereka itu menjadi tempat di mana mereka pas untuk membunuh Yesus. Coba bayangkan dan kita posisikan kehidupan kita pada diri Yesus saat itu.
antara kemudian begitu banyak pergumulan di dalam internal persekutuan mereka sendiri, dan Yesus merasa sendirian untuk menjalani kehidupan dan pelayanannya berikutnya ke depan. Dia juga mendapatkan ancaman pada pihak yang sama, pada waktu yang sama, dari orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Kalau kita bertanya, apa sikap Yesus selanjutnya dalam situasi yang berat seperti itu? Dia tetap maju. Dia tetap menjalani perjalanannya ke Yerusalem. Saudara-saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang Tuhan percaya, supaya kita terus menjalani kehidupan percaya kita kepadanya di waktu kehidupan ini, maka kita pun harus mengambil sikap yang dialami oleh Yesus, sekalipun situasi yang dihadapi Yesus kerap kali juga sama seperti yang kita alami hari-hari ini, penuh dengan pergumulan dan tantangan kehidupan kita. Yesus terus menempuh keputusannya untuk meneruskan berita tentang Injil Kerajaan Sorga itu, apapun tantangannya, apapun pergumulannya, apapun duka citanya. Saudara-saudara, dia terus pergi berjalan ke Yerusalem. Kita pun harus melihat dalam bagian ini bahwa bagaimanapun juga kita menghindari, bagaimanapun juga kita tidak menginginkan tantangan, penderitaan, pergumulan, bahkan duka cita, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi kenyataan itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang bukan waktunya untuk meratapi semua hal-hal yang terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Sekarang waktunya untuk mau terarah memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam semua itu di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menghabiskan waktu kehidupan kita hanya untuk meratapi apapun yang tidak bisa kita selesaikan dalam kehidupan kita, termasuk ujung dari penderitaan dan pergumulan serta duka cita kita ini. Tuhan mau supaya kita tetap percaya, supaya ketika Dia terus memberikan kepada kita hari yang baru seperti hari ini, Dia menginginkan kita untuk terus menjadi orang-orang yang berjuang demi kehidupan yang kekal yang telah Dia nyatakan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada akhirnya memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudara, intinya adalah bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang ditempatkan dalam situasi kehidupan kita di dunia ini, dan kebetulan hari-hari ini kita berada dalam begitu banyaknya masalah. Tuhan selalu ada bersama dengan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik di masa yang akan datang. Untuk itu, teruslah berharap akan kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu mau datang dan hadir di dalam kehidupan kita, memberi kita kekuatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan karuniakan terus-menerus dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sekarang ini menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, beri kami kekuatan, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berharap kepadamu, supaya dengan demikian apapun tantangan dan pergumulan kami hari ini, kami terus akan berpikir bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami, menyayangi kami, dan tidak mau meninggalkan kami. Di dalam jemaat-Mu sendiri Tuhan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak duka cita yang kami alami. Kami mau berdoa mendoakan pertama yang sakit. Kami mau berdoa mendoakan Nyonya Mary Patongloan, Angki, anak dari Bapak Octavianus, Ibu Alfrida Embong, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Evi Rama, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Martin Pirade, Saudari Liliani, Nyonya Palimbunga, Bapak Nathan Sambo, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti,
Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sira, Ibu Matilda Timisela, Nyonya J.S. Bane, Saudara Naftali Mina, Reski Pagiling, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tila, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Angri Penatua, Nyonya Selvi Besi Lambi, Nyonya Martin Balle, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Martin Karangan, Ibu Ludia Rangan, Bapak Yakobus Pagiling, Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna, Diaken Nyonya Siltiana Robi, Saudara Erlin Simanjuntak Ranggina, Nyonya Peter Tena. Kami juga sungguh-sungguh berduka cita Tuhan, karena kami ditinggalkan oleh Ibu Kekasih Yosepina Mangontan, istri dari Bapak Dharma Lele Padang. Kemudian juga kami kehilangan anak kekasih kami, Andri Mahardika Sulo. Dalam duka cita yang kami alami dalam bagian-bagian seperti ini Tuhan, kami sungguh-sungguh berduka cita karena ada begitu banyak kenangan yang kami alami bersama dengan baik ibu kekasih kami maupun anak kekasih kami maupun anggota keluarga kami Tuhan yang tidak kami sebutkan namanya yang kemudian meninggalkan kami. Tuhan, kuatkan kami untuk memikirkan bahwa kasih-Mu kepada kami dan tugas yang Kau berikan kepada kami sepanjang kami hidup di dalam dunia tidak akan pernah dibatalkan oleh peristiwa kematian. Oleh karena itu, kuatkan kami terus dalam menjalani kehidupan kami ke depan ini Tuhan. Kami juga mau berdoa mendoakan bagaimana kami meneruskan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini dalam semua bagian-bagiannya. Biarlah Tuhan memberkati kami Tuhan, baik dalam bagian fisik, bagian rohani, pelayanan-pelayanan. Kami juga mau berdoa mendoakan organisasi intragerejawi dalam seluruh pelayanannya, yang berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa mendoakan begitu banyak orang yang ingin terus melayani-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat, sekalipun pergumulan dan tantangan hidup itu begitu beratnya datang dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa, kami masih berada dalam masa-masa pandemi. Kuatkan kami di dalam masa-masa ini Tuhan. Biarlah kami tetap memilih untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya terkurung dalam ketakutan kami di masa pandemi ini, tetapi sambil kami sungguh-sungguh memiliki kebijaksanaan dan hikmat, kami menjaga protokol kesehatan, kami terus mau berbuah bagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami terus dalam menjalani hari hidup kami Bapa. Ampuni salah dosa kami, terima kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teruslah menjalani hari ini dengan baik dan sukacita saudara-saudara. Tuhan terus akan memberkati dan mengasihi kita semua. Shalom.